Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Wahid Hasbullah di channel Tukang Serba Serbi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengecat lantai epoksi ya. Oke teman-teman, langkah pertama kita gerinda dulu atau kita kupas terlebih dahulu agar pori-porinya bisa terbuka ya. Kemudian setelah pengerindaan selesai, ini kita cleaning dulu atau kita bersihkan menggunakan sapu atau bisa juga menggunakan vacuum cleaner ya. Oke, setelah pembersihan selesai, kita siapkan ini material epoksinya yang jenis primer teman-teman ya. Ini untuk primer pertamanya ya, untuk cat dasarnya kita menggunakan primer epoksi yang polyfluor ya. Ini untuk produk bisa disesuaikan aja teman-teman ya. Nah ini base nya kita aduk terlebih dahulu teman-teman ya, agar tidak mengendap ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Kita bisa menggunakan cara manual atau menggunakan mixer seperti ini. Kemudian ini kita masukkan hardenernya atau pengeringnya teman-teman ya, yang sesuai direkomendasikan ya, sesuai speknya ya. Oke, setelah itu kita aplikasikan teman-teman ya. Cara mengaplikasikannya kita menggunakan raskam, dan untuk lebih meratakan lagi kita bisa menggunakan roll mohair ya. Kita buntutin menggunakan roll mohair. Nah seperti ini aja teman-teman ya cara aplikasinya ya. Setelah kita tarik raskam, kita gunakan roll mohair untuk lebih meratakan lagi. Nah oke teman-teman ya, ini setelah pengaplikasian primer sudah selesai, kita tunggu kering sampai 24 jam ya. Oke teman-teman, ini setelah 24 jam kita siapkan tahapan selanjutnya. Kita siapkan material untuk body coat atau lapisan body. Nah ini hardennya kita tuangkan, kemudian kita mixing ya, atau kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata teman-teman. Nah kemudian setelah tercampur merata, kita cemplungkan ini ya, kita masukkan talaknya, talak powder. Untuk cara ngasih talak powdernya cukup 2% dari material yang diaduk ya teman-teman ya, agar tidak kerak. Kalau kebanyakan talak biasanya itu suka kerak. Oke, setelah pengadukan selesai, kita aplikasikan ya. Untuk cara mengaplikasikan masih sama menggunakan raskam, cuman ini tidak dibuntutin dengan roll. Jadi cara mengaplikasikan body coatnya ini kita bisa tarik menggunakan raskam atau menggunakan sekap plastik juga bisa ya, tapi lebih praktisnya kita menggunakan raskam karena ada lantai yang gelombangnya agak melebar, itu bisa ngelevel kalau menggunakan raskam ya teman-teman ya. Nah jadi cara mengecat epoksi lantai itu jenis apapun ya, step-stepnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini maunya mau di epoksi yang finishnya itu jenis menggunakan cat piu ya, tapi tahapannya dasarnya seperti ini ya, tetap menggunakan cat epoksi yang jenis SL ya. Kita body coat seperti ini dulu, kemudian setelah selesai tahapan body coat kita tunggu kering sampai 24 jam agar di waktu pengamplasan bisa sempurna ya, keringnya bisa sempurna. Kita tunggu 24 jam. Oke teman-teman ya, setelah tahapan body coat sudah kering 24 jam, kita bisa melakukan pengaplikasian amplas ya. Untuk cara mengaplasnya di sini saya menggunakan mesin poles ya, atau mesin prima agar lebih praktis dan lebih cepat. Untuk nomor amplasnya bisa kita gunakan yang nomor 80 ya. Nah untuk pinggiran-pinggiran yang dinding seperti ini tidak bisa kejangkau dengan mesin poles, tapi kita bisa menggunakan
mesin gerinda kecil ya, yang ukuran 4 in ya. Nah, bisa kita rapikan seperti ini teman-teman ya. Jadi pinggirnya ya kita harus rapi ya. Oke, langkah selanjutnya, tahap selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu hasil dari debu-debu polesan tadi ya. Kita bersihkan menggunakan sapu atau menggunakan vacuum cleaner teman-teman ya. Karena ini mau menginjak pengaplikasian top coat ya atau finish ya, jadi pembersihannya harus benar-benar bersih ya, harus benar-benar maksimal teman-teman ya, agar cat menempel dengan sempurna. Oke, ini sebelum kita tahap melakukan tahap selanjutnya untuk top coat ya, kita batasin dulu ya, karena ini di area yang rem ya atau akses yang lebih turun jalannya. Jadi ini kita harus non slip ya atau anti slip ya. Nah, untuk yang ini kita bisa gunakan pasir silika ya, untuk agar tidak licin ya. Nah, ini yang paling penting yang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita basahin dulu menggunakan cat epoksi yang jenis SL dulu ya, jangan langsung pakai PU. Kalau PU langsung kering teman-teman ya. Jadi di sini kita gunakan epoksi lantai, cat epoksi lantai yang jenis SL dulu. Kemudian kita basahin, lalu kita tabur pasir silika ya. Untuk ukuran pasir silikanya, mesnya kita bisa gunakan yang ukuran 50 ya, mes 50, agak lebih kasar lagi ya. Nah, untuk cara menaburkan tidak asal-asalan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman menaburnya asal-asalan itu akan ngeblok ya, akan menumpuk ya, tidak merata dengan sempurna. Nah, seperti ini ya cara menaburnya, seperti orang menabur pupuk di sawah ya. Nah, jadi kita basahin terlebih dahulu seperti ini, lalu ada yang menabur pasir seperti ini teman-teman ya, menggunakan pasir silika. Banyak juga yang ada yang trik yang atau metode yang agak keliru ya, biasanya pasir silikanya itu dicampur dengan catnya ya. Nah, itu percuma aja ya. Tidak seperti itu metodenya. Yang bagus itu seperti ini ya, anti slip itu seperti ini, kita taburin seperti ini, tidak dicampur dengan catnya. Tapi kalau dicampur dengan catnya, ada yang metode seperti itu, maka overlapnya akan menumpuk ya, tidak rata overlapnya. Nah, jadi metodenya seperti ini teman-teman ya. Pengerjaan aplikasi epoksi lantai non slip itu seperti ini teman-teman ya. Kita basahin menggunakan catnya, kemudian kita tabur pasir silika ya. Setelah selesai kita tabur pasir silika semua sampai benar-benar merata ya, kemudian kita tunggu kering sampai 24 jam ya, harus benar-benar maksimal ya cara tahapan pengeringannya ya. Nah, kemudian kita tunggu kering, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya kelihatan dop ya, karena ada pasirnya jadi kelihatan ngedop. Nah, kita tunggu kering dulu teman-teman ya, sampai benar-benar kering sempurna atau maksimal itu 24 jam teman-teman ya. Nah, ini area rem teman-teman ya, harus kita anti slip agar tidak licin ya. Jalannya menurun ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini setelah selesai kita tunggu kering. Kemudian ini setelah 24 jam kering ya, ini bisa kita lakukan top coat ya, atau kita finish menggunakan cat PU ya. Nah, jadi kita finishnya menggunakan cat PU epoksi lantai yang jenis PU ya, poliuretan ya. Nah, jadi anti slip tadi kita tutup menggunakan cat PU seperti ini teman-teman ya.
Nah, jadi metodenya seperti ini teman-teman ya, cara mengecat epoksi lantai yang anti slip ya, anti slip. Kita bur pasir seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini kerja sampai malam karena ditungguin mandor nggak enak ya, jadi mau istirahat nggak enak. Itu juga kalau istirahat ini nggak boleh ada sambungan ya, harus dikelarin sampai kelar semua ya, jadi nggak boleh ada sambungan karena ini jenis catnya PU ya, kelihatan banget kalau ada sambungan. Oke teman-teman ya, begitu ya cara mengecat lantai epoksi yang jenis PU atau anti slip ya, seperti ini caranya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe, dan jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video-video tutorial terbaru dari saya. Wahid Hasbullah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.